Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra, dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan juga distroktor soal. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu mengenai tingkat kesukaran soal. Dimana kita ketahui bahwasannya tingkat kesukaran soal itu adalah analisis yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Nah, untuk menentukan tingkat kesukaran soal, kita menggunakan rumus P sama dengan B per CX, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan CX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, kembali lagi ya ke Excel. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, kita harus menentukan jumlah jawaban benar dari tiap responden yang menjawab soal nomor 1. Nah, langkah pertama, kita klik di bagian jumlah jawaban benar dengan memasukkan rumus sama dengan count if buka kurung, kita seret jawaban dari responden 1 sampai responden 10 untuk jawaban nomor 1. Ini. Nah, kita kasih tanda titik koma dan tanda petik 1, tanda petik, dan dalam kurung. Kenapa 1? Karena 1 merupakan jawaban yang benar, sedangkan 0 adalah jawaban salah. Enter. Nah, untuk jumlah jawaban benar soal nomor 1 dapat 5 jawaban benar. Nah, tinggal kita geser saja karena menggunakan rumus yang sama untuk mengetahui soal nomor 2 sampai nomor 10. Nah, seperti ini. Dan lanjut, untuk mengukur tingkat kesukaran soal, tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk mengukur tingkat kesukaran soal kita menggunakan rumus P sama dengan B per CS, di mana B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dan CX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, setelah itu kita masukkan rumus tadi. Nah, dapatlah hasil untuk tingkat kesukaran soal nomor 1 ialah 0,5. Untuk menentukan soal nomor 2 sampai 10, kita tarik saja ke kanan. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menentukan kesimpulan dari soal nomor 1 sampai 10. Dan ini rumusnya lumayan lama atau lumayan rumit. Jadi nanti saya akan tampilkan di akhir. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, kita lihat ya teman-teman apakah ini berhasil. Untuk rumus. Nah, dapatlah untuk soal nomor 1 tingkat kesukaran soalnya tergolong soal sedang. Nah, tinggal kita geser saja untuk mengetahui soal-soal selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menentukan jumlah soal sukar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Nah, buka kurung, kita klik dari kesimpulan tadi ya, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, tanda titik koma dan juga tanda petik, kita bikin soal sukar ya, tulisannya soal sukar. Nah, petik, tanda kurung, enter. Nah, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 10, jumlah soal sukar ada 1. Nah, begitu juga untuk soal sedang dan soal mudah. Selanjutnya kita akan menentukan soal sedang menggunakan rumus yang sama ya teman-teman, sama dengan count if, buka kurung, lalu kita klik
dan tanda titik koma, tanda petik, soal sedang, dan tanda petik lagi, tanda kurung. Nah, dapatlah hasil untuk soal sedang, yaitu 6 buah soal. Nah, begitu juga untuk soal mudah ya, menggunakan rumus yang sama, kurung, dan kita klik ini, titik koma, buka kurung, soal mudah. Nah, untuk soal mudah ada 3 buah soal ya. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menentukan soal mudah, sedang, dan sukar, atau menentukan tingkat kesukaran soal. Nah, setelah kita dapatkan hasil untuk tingkat kesukaran soal, di mana jumlah soal sukar itu ada 1, soal sedang itu ada 6, dan soal mudah ada 3. Apa sih yang menentukan tingkat kesukaran soal itu? Nah, bisa dilihat dari klasifikasi tingkat kesukaran, di mana 0,00 sampai 0,29 itu tergolong soal sukar, sedangkan 0,30 sampai 0,69 tergolong soal sedang, sedangkan 0,70 sampai 1 itu tergolong soal mudah. Nah, berarti itulah yang menentukan tingkat kesukaran soal. Seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, meski banyak gangguan. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada daya pembeda, di mana untuk daya pembeda ini saya membagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok atas dan kelompok bawah. Ini saya ambil 4 untuk kelompok atas dan 4 untuk kelompok bawah. Nah, untuk daya pembeda sendiri, di mana daya pembeda itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, cara menentukan daya pembeda itu menggunakan rumus DP sama dengan BA per DA dikurang BB per TB. Nah, di mana BA itu banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, CA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, kita masukkan ke rumus saja. BA sama dengan if buka kurung, klik peserta kelompok atas, titik koma, tanda petik 1, tanda petik kurung. Nah, kenapa 1? Karena 1 merupakan jawaban benar, sedangkan 0 adalah jawaban salah. Nah, dapatkan untuk kelompok atas yang menjawab jawaban benar ada 3 responden. Nah, untuk kelompok atas yang menjawab soal benar ada 3 ya, 3 responden. Dan seterusnya kita geser saja ke kanan. Nah, dapatlah untuk nomor soal nomor 2 sampai 10 yang menjawab benar. Kelompok atas ya ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk CA itu kan tadi berapa sih jumlah responden kelompok atas? Nah, ini ada 4 ya, jadi tinggal bikin saja atau bisa menggunakan rumus count if. Nah, untuk BB sendiri, berapa responden kelompok bawah yang menjawab jawaban benar? Bisa menggunakan rumus count if, buka kurung, klik, tanda titik koma, tanda petik 1. Nah, untuk BB sendiri atau kelompok bawah menjawab benar ada di soal nomor 1 itu ada 1 orang. Untuk kelompok bawah kita geser saja. Nah,
kelihatan ya. Nah, untuk JB berapa kelompok atau responden kelompok bawah? Ini ada 4. Terus seterusnya bisa digeser. Nah, setelah dapat JB-nya, selanjutnya kita akan menentukan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. Nah, untuk menentukan daya pembeda, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan daya pembeda dari tiap butir soal. Menggunakan rumus DP sama dengan BA per TA dikurang BB per JB. Nah, sama dengan buka kurung BA dibagi CA dikurang kurung, ini salah ya teman-teman, ini dikurang BB dibagi CB kurung. Nah, untuk soal nomor 1, daya pembedanya itu 0,5. Kita geser saja ke kanan. Nah, dapatlah hasil untuk soal nomor 2 sampai soal nomor 10 itu ini ya. Nah, untuk kesimpulan ini lumayan rumit untuk soalnya. Jadi nanti saya akan lihatkan saja di akhir. Nah, ini rumus untuk kesimpulan ya teman-teman. Rumus formulanya kita klik saja. Nah, untuk soal nomor 1, tingkat daya pembedanya itu tergolong baik. Dan tinggal kita geser saja. Nah, ya teman-teman. Nah, untuk menentukan jumlah soal jelek cukup baik sekali dan harus dibuang, bisa menggunakan rumus count if. Sama dengan count if kurung ini kan untuk soal yang jelek ya teman-teman, bikin nah untuk kategori soal jelek ada 5 soal dari 10 soal. Nah, begitu juga untuk berlaku juga untuk daya pembeda yang cukup baik sekali dan harus dibuang menggunakan rumus yang sama. Nah, dapatlah untuk hasil daya pembeda yang menunjukkan kategori jelek, cukup baik sekali dan tidak baik atau harus dibuang. Ya teman-teman, jadi untuk menentukan daya pembeda soal seperti ini. Nah, lanjut kepada distruktur soal. Nah, untuk distruktur soal sendiri, saya juga membagi untuk kelompok atas ada 4 responden dan juga untuk kelompok bawah ada 4 responden. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama dulu berapa dari kelompok atas yang menjawab jawaban A, B, C, D, dan E, dan juga untuk kelompok bawah. Nah, nanti kita akan hitung berapa jumlahnya dan nanti akan bisa menghitung frekuensi atau persentase pengecoh dari soal. Oh ya, untuk distruktur soal sendiri itu yaitu kita menganalisis fungsi pengecoh atau dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butiran soal pada soal berbentuk pilihan ganda. Nah, cara melakukan analisis pengecoh ini bisa melihat dari pertimbangan diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali karena kurang baik. Nah, untuk menentukan distruktur soal, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if kurung. Untuk kelompok atas, kita klik responden atas sampai responden bawah untuk bagian atas. Nah, sini kita akan klik untuk jawaban A.
huruf enter. Nah, bisa dilihat untuk kelompok atas yang menjawab A itu ada 1 responden. Dan juga berlaku untuk rumus-rumus setelahnya ya, untuk menentukan jawaban bawah sama dengan count if dan kita klik jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan kasih titik koma, tanda petik, untuk jawaban A, tanda petik, kurung, enter. Nah, teman-teman lihat, berlaku juga untuk kelompok setelahnya ya. Untuk jumlahnya bisa menggunakan rumus sum, ini sama dengan sum terus ya teman-teman, berlaku juga untuk seterusnya. Dan juga untuk menentukan jumlah, dan juga untuk menentukan jumlah sama dengan teman-teman berlaku juga untuk yang di bawah, totalnya ada 8. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persentase dari pengecoh soal. Jadi nanti untuk frekuensi dipilihnya teman-teman bisa melihat jumlah dari pengecoh soal itu berapa aja sih. Dan misalnya kayak A ini ada 2, B ada 2, C ada 1. Nah, nanti disalin saja ke sini. Atau nanti juga bisa menggunakan rumus count if. Nah, untuk menentukan persentasenya bisa menggunakan rumus sama dengan frekuensi yang dipilih dibagi jumlah 8 ya, jumlah pengecoh 8 dikali 100%. Nah, pendapatan untuk pengecoh A persentasenya itu ada 25%. Jadi ditarik aja ke bawah dan teman-teman bisa lihat. Nah, ini berarti untuk pengecoh A, C, D, dan E tergolong kepada berfungsi ya. Kita lihat tadi di sini pengecoh itu besar dari 5% itu artinya berfungsi. Jadi untuk keterangannya di sini berfungsi semua ya teman-teman, bisa menggunakan rumus. Karena ini soalnya sedikit jadi saya klik saja. Nah, begitulah untuk menentukan distractor soal. Oke. Nah, seperti itulah untuk menentukan distractor soal, daya pembeda, dan juga uji kesukaran. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.